Ya, manis takhafa bil jiron, dan barang siapa yang meremehkan dengan tetangga, khosirul manafi'ah, maka akan rugi manfaatnya. Enggak ada manfaat Pak hidup. Ya. Karena apa? Rasulullah mengatakan la yu'minu. Di sini wallazi nafsi biyadihi. Ini sumpah Pak. Jadi Nabi sampai sumpah. Ketika Nabi bersumpah udah berat Pak resikonya. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diri saya dalam kekuasaan dia, yaitu Allah. Demi Allah maksudnya. Ya, ini udah bukan pakai huruf qasam lagi. Jadi langsung melibatkan Allah, demi Allah. La yu'minu, tidak akan beriman abdun, seorang manusia, hatta yuhibba li jarihi wa ma yuhibba li nafsihi. Wa ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu abdun, tidak beriman seseorang hatta yuhibba, sampai dia mencintai li jarihi, tetangganya, wa ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Kita sama diri kita cinta gak Pak? Cinta, sayang. Ya. Paham gak kalau cinta sama diri kita? Mungkin belum paham ya. Ya. Sama diri kita sayang gak sih? Sayang. Kita disakitin orang marah. Begitu juga tetangga kita atau teman kita, kalau kita sakitin marah. Ketika kita ngerasa nyakitin, disakitin kagak enak, jangan nyakitin. Itu hidup kayak gitu Pak. Jadi kita itu jangan kayak di hutan, siapa kuat siapa berkuasa, jangan. Karena hidup ini bakal kita tinggalin. Karena dunia itu bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Enggak tahu kita bakal meninggal di mana. Tempat tinggal abadi kita adalah di akhirat. Ini orang banyak gini belum tentu nih nanti ketemu lagi minggu depan. Wallahu alam, siapa yang tahu. Ya Pak Haji. Tapi dengan menuntut ilmu ini, insya Allah Pak, ini hadis Nabi. Yang pertama ketika kita membaca hadis Nabi, tabarrukan, mendapatkan keberkahan dari Rasul. Yang kedua, ini perintah Nabi, berarti ini ucapan Nabi yang ditulis oleh para ulama yang wajib kita ikutin. Timbang gitu doang, wah diremehin Pak. Jangankan masuk surga, baunya surga aja nggak bakal kecium, apalagi mendapatkan syafaat Rasul kalau kita meremehkan hadis. Jadi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Muslim. Nah, ini hadisnya sahih. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia cinta kepada diri dia sendiri. Artinya kudu baik sama orang, baik sama tetangga. Kita punya makanan, kasih tetangga kita Pak. Ya, punya beli martabak nih Pak Haji, ini kasih tetangga tuh 2 potong. Walaupun 2 potong, tapi manfaatnya banyak. Gitu. Karena kalau lapar itu Pak, nggak peduli banyak Pak. 1 potong itu sudah cukup menghilangkan rasa lapar. Itu Pak. Tuh, yang ketiga. Bagaimana kalau kita punya tetangga jahat? Tetangga di sini. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbur rajula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Seseorang yang bagaimana? Lahu jarun su. Dia punya tetangga yang jelek. Jelek banget. Maksud jelek omongannya Pak, jahat gitu, bukan jelek orangnya. Ya, kelakuannya selalu nyakitin kita. Yu'zihi, selalu menyakiti dia dengan omongannya, dengan perilakunya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan apapun. Payas biru, dia bersabar menghadapi jeleknya sikap atau omongan tetangga. Maksudnya kalau tetangga kita ngomong kita jelek, biar aja udah, sabar. Itu Allah lebih cinta kepada orang yang sabar itu. Ya. Kalau kita sabar ya, kalau nggak sabar ya dihajar paling Pak. Iya kan? Tapi pahalanya luar biasa. Allah cinta Pak. Allah cinta ya Allah udah selesai kalau Allah yang cinta. Kita dicintain bini aja udah bangga, apalagi dicintain oleh Allah. Itu. Yang ketiga, yang keempat, wa man istakhaffa, dan barang siapa yang meremehkan bil aqraba, dengan keluarga dekat, dengan paman, dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, semua dengan aqraba, tetangga dekat ya. Khasiral mawaddah. Kalau meremehkan orang-orang dekat kita, keluarga dekat kita, dengan keluarga sendiri aja nggak akur, bagaimana dengan orang lain? Jangan sampai kayak gitu Pak, iya kan? Wa man istakhaffa, dan barang siapa yang meremehkan aqraba, tetangga dekat, keluarga kita, khasiral mawaddah, akan hilang rasa cinta, rugi, nggak ada rasa cinta. Siapa yang nolongin kita kalau sakit? Bukan keluarga kita Pak, iya kan? Ketika kita sakit pasti keluarga kita. Ketika kita meninggal yang mandikan kita keluarga kita. Orang lain belakangan Pak. Benar nggak? Ya.
Andai kata ada yang kesentuh, bukan nyentuh, ini hadis, Pak. Jadi ketika ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat ke kita dinasehatin, pada prinsipnya hati kita sedang dibersihin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau hati itu kalau nggak pernah disiram dengan nasihat agama, kayak pohon kering, Pak. Pohon kering kena kulit berdarah, kena baju sobek, selalu melukai. Tapi kalau sering mendengar nasihat agama, kayak pohon rindang, kena daunnya kita nggak bakal sobek, Kong, iya kan? Enak, adem tuh, begitu. Kalau orang sering ngumpul di majelis ilmu. Wa man istakhaffa bi ahlihi, dan barang siapa yang meremehkan keluarganya, istrinya, ai zaujatihi, bininya, istrinya, ya. Ngeremehin istri lah gitu. Khosira tibal maisah, akan hilang rasa tibal maisah, wanginya atau lezatnya kehidupan. Kalau kita sama istri nggak baik, nggak ada indah-indahnya, nggak ada kelezatan hidup, Pak. Ya, sama istri berbohong mulu, ya kan? Sama istri galak, nggak boleh, Pak. Bini kita itu adalah calon bidadari kita nanti di surga. Jangan dimarahin baik ya, Kong. Kalau nggak ada bini kita, siapa yang nyuciin baju kita? Oh, banyak, ada laundry. Siapa yang ngasih makan anak kita? Siapa yang ngurusin anak kita? Siapa yang ngejaga rumah kita? Siapa yang ngejaga harta kita? Semua itu adalah istri. Harus kita muliain, harus kita hormatin. Kenapa? Di belakang orang yang sukses terdapat istri yang mendukung. Istri yang sukses mendorong suaminya untuk menjadi orang sukses. Jangan digalakin, ya.